Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam pertemuan ini bersama HMS, orang mengenalnya Haji Muhammad Syafruddin ST di GOR Badminton DPR RI. Allah pertemukan kita di sini. Tadi beliau sempat badminton olahraga. Ternyata beliau ini punya kesibukan kalau ke Jakarta Senin sama Kamis sore itu olahraga di sini. Tadi beliau sempat sampaikan kepada kita bahwa walaupun ada kegiatan turun di daerah Bima, Pulau Sumbawa dan segala macamnya, akan sempatkan datang ke sini dari airport pun langsung ke sini. Ini makanya energik, sehat, karena memang rutinitasnya luar biasa untuk kesehatannya. Nah, pada malam hari ini, kalau malam bagi yang nonton ya, karena kita pada malam hari ini nih, nanti kita akan simak bagaimana sepak terjang perjuangan daripada HMS ini tentang perjuangannya untuk kemaslahatan umat di Pulau Sumbawa dan sekitarnya. Akan diawali pertemuan kita ini dengan lantunan ayat Al-Quran, Pak Haji. Karena ini memang tradisi orang Pulau Sumbawa itu. Kalau mau ketemu orang, mau hajatan, salah satunya dibuka dengan baca Al-Quran. Nih, yang baca Quran ini adalah dari Asosiasi Mahasiswa Pengkaji Ilmu Al-Quran dari PT IKI dari Nusa Tenggara Barat. Nah, kebetulan yang datang pada sore hari ini bersama kita adalah namanya Agus Salim dari Sila. Sila Kenanga. Di Kenanga. Kenanga, bukan kenangan ya, Kenanga. Ustaz Agus, langsung saja kita simak bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Subhanallahi amma yushrikun. Insyaallah Pak Haji, luar biasa ini adik kita melantunkan ayat suci Al-Quran. Ini sejalan dengan kegiatannya Pak Haji Syafruddin ini yang turun ke masyarakat menggunakan sarung, menggunakan peci putih. Itu kelihatannya sangat agamis sekali kalau turun menyapa semua masyarakat. Jadi di antara ayat yang barusan dibacakan adalah para pemirsa sekalian,
menggambarkan karakter atau sifat dari Allah. Istilah Asmaul Husna menggambarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah. Di antara yang barusan dibacakan adalah, dan yang sebelum dibacakan ada satu ayat lagi yang menggambarkan bahwa Allah itu alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu menguasai, memahami, mengetahui yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, kita harus menggunakan sifat Allah dalam bergaul, dalam bertugas. Nah, Pak Haji Syafruddin bagi saya sudah mengamalkan itu. Bagaimana mengamalkannya? Menyentuh, mengetahui masyarakat yang tidak tersentuh oleh orang-orang lain dalam tugasnya. Jadi beliau sudah alimul ghaibi wasyahadah, mendekati makhluk yang tidak tersentuh dan makhluk yang sangat tersentuh. Nah, dalam tugasnya kemasyarakatan, dalam tugasnya sebagai anggota dewan Dapil Pulau Sumbawa, terjun ke masyarakat luar biasa. Di sawah beliau turun, di laut beliau turun, urusan perikanan beliau ngurus. Sampai sekarang ini urusan sapi pun Pak Haji sedang ngurusin bagaimana sapi-sapi orang Bima masuk sampai ke Jakarta. Nah, ini luar biasa perjuangannya. Yang orang tidak lakukan, beliau melakukan. Itu alimul ghaibi. Alimul ghaibi, memahami sesuatu yang tergoib, yang tidak kelihatan, tapi beliau masuk ke dalamnya. Nah, kalau yang syahadah sudah banyak Pak Haji. Nah, kalau itu yang dilakukan, akan muncul Ar-Rahmanur Rahim, muncul kasih sayang dari masyarakat yang ada. Kalau sudah melakukan hal yang demikian, masyarakat muncul kasih sayangnya, sudah dekat sama Pak Haji, Al-Malik, jadilah penguasa, jadilah pejabat. Tetapi jangan lupa Al-Quddus, yang bersih. Pak Haji ini kan tidak ada kabar tentang masalah-masalah yang orang bilangnya korupsi, nggak ada sama sekali. Bersih tugasnya, Al-Quddus. Dan yang luar biasa, Assalam. Assalam itu mendamaikan, mensejahterakan rakyat. Al-Muhaimin, mengayomi. Sampai nanti pada akhirnya akan muncul Al-Hakim, sangat bijaksana. Itu nama saya. Nah, Al-Hakim. Nah, sangat bijaksana. Sampai-sampai kita tidak menyangka Pak Haji, orang awam kayak kita, masyarakat awam kayak kita, yang orang bilangnya siapa sih kita ini, tapi lewat Pak Haji sebagai anggota DPR RI mau duduk bersama kita. Saya bersama Pak Haji ini sempat ngurusin sapi setahun yang lalu. Sampai dana kur itu beliau urus, yang pada akhirnya ditunda dan boleh tidak dibayar pembayarannya. Ini luar biasa. Hal-hal yang tidak tersentuh sama politikus-politikus yang lain, beliau masuk. Nah, inilah yang terjadi para pemirsa sekalian. Nanti kita akan berikan kesempatan kepada beliau nih, apa sih rahasia itu semua? Kok sampai turun ke bawah, sampai mengurusi orang banyak. Sekarang sudah 3 periode mengurusin bangsa, ya kan? Dan sepak terjangnya mengurusi masyarakat sangat luar biasa. Saya pribadi antusias dan merespon ini. Dan kalau diminta untuk 4 periode, kita insya Allah Pak Haji. Ya. Kepada Pak Haji silakan dah. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz Hakim dan teman-teman, terima kasih tadi sudah menyaksikan saya badminton. Juga. Ya, memang jadwalnya saya Senin Kamis ini badminton. Jadi kalaupun ditanya sama Ustadz tadi, kalau memang jadwalnya Senin, datang harus ke Jakarta dari Dapil. Saya dari airport ya istirahat di sini, ada tempat istirahat langsung main badminton. Dan yang luar biasa Pak Haji, orang-orang Bima ada yang Citayam datang ke sini. Oh iya. Citayam dari Depok, dari Bekasi itu merapat semua. Iya, saya mengumpulkan teman-teman untuk bergabung sini berolahraga sambil memikirkan bangsa, memikirkan kampung halaman. Jadi ini saya bersyukur ya, saya jadi anggota DPR itu kan 1999-2004 belum terpilih Ustadz Hakim. 2004-2009 belum terpilih, jadi 10 tahun dulu. Jadi 2009-2014 terpilih, 2014-2019 terpilih, dan yang ketiga 2019-2004 insya Allah mudah-mudahan panjang umur nanti bisa berlanjut lagi sampai yang keempat dan selanjutnya. Amin ya Rabbal. Dan saya memang ya ibadah aja, senang gitu memberikan yang terbaik, memberikan yang berbeda. Karena kan hakikatnya politisi itu kan harus memberikan yang terbaik, memberikan solusi buat masyarakat, buat bangsa. Nah itu yang saya lakukan ketika orang susah. Ya saya harus berpikir apa yang harus saya lakukan ketika mereka dalam membutuhkan bantuan kita, dan saya selalu turun memberikan. Dan secara agama saya ini
Ustadz Hakim dan teman-teman, alhamdulillah sejak periode pertama sampai sekarang ini saya selalu rutin memberikan zakat kepada tempat ibadah 10 sembawang setiap hari Jumat. Jadi udah dihitung udah berapa tahun tuh. Jadi saya walaupun tidak terlalu banyak, tapi ya saya memberikan keringanan, mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit, tapi bisa untuk bayar listrik dan tempat ibadah. Dan itu tidak perlu pakai proposal. Jadi saya lakukan seluruh tempat ibadah, masjid, musola 10 sembawang. Dan saya melihat itu Pak jadi grup-grup. Sampai sudah masuk di masjid saya juga di Rupe. Iya. Ya walaupun terkadang masyarakat mentertawakan, tapi kan ini urusan ibadah. Dan ini yang paling penting saya lakukan dan selalu menjadi contoh dan teladan. Harapan saya dalam menjalankan tugas sebagai pejabat negara, mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan keringanan langkah, dan tetap amanah, insya Allah dijauhkan dari hal-hal yang kurang terpuji. Itu yang saya doa ketika saya melaksanakan tugas sebagai pejabat negara, dan saya mohon kepada Tuhan selalu membimbing saya dan keluarga saya, sehingga alhamdulillah dulu Ustadz Hakim saya tuh alokasi kursinya 10. Ketika dapil periode pertama saya itu Lombok Sembawa 10 kursi, saya mendapat urutan ke-7. Kemudian periode kedua saya mendapat urutan ke-6 naik dengan masih 10 kursi, dan periode ketiga kemarin saya hanya 3 kursi. Jadi partainya ada 9 berebut 3 kursi, dan alhamdulillah saya dipilih paling banyak oleh masyarakat Pulau Sumbawa. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimanapun walaupun segala keterbatasan yang saya memberikan kepada masyarakat, walaupun terkadang itu masih menjadi ketertawaan orang, tapi saya bilang ini adalah sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sangat luar biasa, dan memberikan perbedaan itu adalah merupakan suatu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Itu Ustadz Hakim. Dan yang paling penting saya minta doa restunya di perjalanan diberikan kemudahan. Barangkali Pak Haji ini kan ada ketua daripada mahasiswa pengkajian Al-Quran nih. Iya, silakan. Barangkali mau menanya kepada Pak Haji nih, apa harapan dan pertanyaannya? Iya, silakan. Begini aja. Iya, silakan. Pak Haji, mohon izin untuk bertanya. Kami dari Asosiasi Mahasiswa Pengkajian Al-Quran di Singkat mewakili nih teman-teman semuanya yang ingin bertanya. Tadi kan kita hampir setiap media di Facebook menayangkan Pak Haji belusukan ke sawah, belusukan ke kampung-kampung. Kemudian apa sih motivasi Pak Haji sebagai pemimpin wilayah Sumbawa ini? Sumbawa itu apa sih motivasi kok bisa sampai belusukan ke sini, ke sana, ke sini, ke sana? Ininya aja kasih motivasi. Jadi gini, politisi memang harus seperti itu gitu. Tidak hanya datang kepada rakyat tuh, tetapi ketika mau nyoblos saja. Jadi saya datang itu ketika masih jauh sekali. Jadi seolah-olah pemilu tuh besok gitu. Makanya orang bilang kok Pak Haji Safruddin jalan dan serasa tidak pernah capek gitu. Saya ketika rakyat saya senang dan saya melihat tersenyum, saya senang sekali gitu. Dan saya kalau boleh tahu teman-teman Ustadz Hakim, saya pulang dari airport tuh saya keliling, jarang saya ke rumah, saya langsung ke masyarakat. Dan ya tahu sendiri, saya mungkin anggota DPR yang jarang tidur di hotel ya. Kalau tidak ada rombongan, saya lebih banyak di rumah masyarakat. Dan alhamdulillah Pulau Sumbawa dan di Lombok, kalau saya mau istirahat di rumah masyarakat, tidak pernah satupun yang menolak. Kalaupun saya tidak mau terganggu kepada mereka karena tengah malam, saya tidur di masjid. Lebih aman. Tidur di masjid dan subuh udah bangun lagi dan bisa bersiap-siap untuk melakukan aktivitas. Ada yang jaga di masjid udah. Ya alhamdulillah. Dan itu makanya sepanjang jalan dari Pulau Sumbawa, dari Bima sampai ke Sumbawa tuh, hampir tempat-tempat ibadah tuh kenal dan tahu sekali sama saya. Itu motivasi saya, dan itu memang karakteristik seorang politisi harus seperti itu. Harus bekerja, dan kecuali Anda sudah tidak mau lagi menjadi seorang politisi, jadi politisi terima gaji dan pulang. Kalau saya kan masih berpikir untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, dan yang paling penting memberikan yang perbedaan. Itu yang saya lakukan. Jadi para pemirsa sekalian, ini satu apresiasi kita buat Pak Haji. Dan ada kisah saya sama beliau ini, Syafru ini, waktu saya pulang beberapa bulan yang lalu, saya WA beliau, nggak pakai proposal yang dia bilang. Saya WA doang, Pak Haji kapan datang ke Rupe? Saya lagi di Rupe nih. Saya di Lenggutu. Ustadz, saya masih di Bali. Saya biasanya selalu akan merapat. Ada acara apa? Nggak ada acara, datang aja. Dan datang. Dan yang luar biasanya adalah Pak Haji ini di kampung saya lagi ada turnamen sepak bola. Saya bilang, Pak Haji turun di lapangan, kita akan langsung turun ke masyarakat yang sedang main bola. Kita turun. Dan beliau dengan familiarnya mendatangi umat
langsung di situ memberikan sumbangannya kepada panitia bola, dan mereka tidak minta dan tidak pakai proposal, langsung boleh kasih saat itu juga. Nah, ini luar biasa, ini hebatnya. Dan saya lihat di berbagai macam WA grup itu, beliau ini ada timnya dan memang harus melaporkan kepada masyarakat karena beliau adalah sebagai wakil masyarakat. Setiap Jumat itu beliau berbagi untuk masjid-masjid. Ini luar biasa. Jadi beliau bilang beliau sedang beribadah menjalankan tugasnya. Terakhir dari saya Pak Haji, pertanyaan nih. Kalau antusias masyarakat seperti ini, Pak Haji turun ke masyarakat, periode keempat, gimana nih? Ya, saya terus terang ya di momen ini saya mungkin mudah-mudahan mohon doa restu dan mudah-mudahan panjang umur. Amin. Amin. Terus terang bagi saya seorang politisi tidak boleh tertutup. Ya. Kalaupun kampung kita provinsi Pulau Sumbawa jadi, saya mau maju gubernur. Ya, Masya Allah. Gubernur Catat Pulau Sumbawa. Kalau seandainya Pulau Sumbawa menjadi gubernur sendiri, Saya mau beliau maju. yang akan maju. Nah. Dan kita harus mendukungnya karena kita tahu bagaimana sepak terjang perjuangannya. Iya. Gitu, Terus Pak yang Haji. kedua, kalau memang belum diizinkan menjadi provinsi, saya mohon doa restu kepada Ustadz Hakim dan Insya Allah, teman-teman. insya Allah. Nanti saya maju yang keempat kali. Amin. DPR. Saya sudah pernah salam foto di kampung dengan 4 jari. 4 jari. Karena akan 4 periode untuk melayani umat. Oke. Iya. Melayani umat. Jadi begini, dalam salah satu kitab Hidayatul Adhkiya ada kalimat khadimul ummah li thariqil awliya. Melayani umat itu bagian daripada jalan untuk menjadi wali. Artinya saat kita mendapatkan tugas untuk melayani umat, untuk kerja bersama umat, memuaskan umat, membahagiakan umat, itu jalan untuk menjadi orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis terakhir dari saya, idkhulu sururi fi qalbil mu'min khairum min ibadati sittina sanah. Membahagiakan hati orang beriman satu pun itu lebih baik daripada ibadah sunnah selama 60 tahun. Jadi beliau ini sudah ribuan masyarakat yang beliau bahagiakan hatinya. Ya, Dan sedang kebakaran beliau turun, yang butuh jaring buat ikan beliau kasih, yang butuh bola beliau kasih, yang butuh benih bawang beliau kasih, beliau bangkitkan semangatnya. Bahkan sekarang lagi urusan sapi pun beliau turun, beliau berikan kemudahan sampai bisa sampai ke Jakarta kan. Dan tadi saya langsung dengarkan bagaimana komunikasi beliau sama orang-orang pusat untuk memudahkan datangnya sapi orang-orang Pulau Sumbawa dari Bima langsung sampai ke Jakarta dengan tol lautnya. Masya Allah. Ada statement terakhir barangkali Pak Haji? Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita semua diberkahi umur panjang ya. Amin, amin, amin. Saya diberikan kemudahan untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat negara tanpa halangan apapun dan menjadi anggota DPR biasa-biasa saja. Tidak ada susah-susahnya untuk dihubungi oleh rakyat dan masyarakat. Dan yang paling penting, kaca mobil tidak perlu dinaikin kalau ada rakyat yang menyampaikan. Iya. Allah. Demikian para pemirsa sekalian bincang-bincang kami dari para mahasiswa, dan saya sudah tidak mahasiswa tapi saya sedang membawa adik-adik ini Pak Haji untuk mendatangi tokoh belajar dari mereka. Biasanya kalau kita sudah mendatangi tokoh seperti Pak Haji ini sowan, tidak kecil kemungkinan Pak Haji akan bantu adik-adik mahasiswa. Amin. Gitu. Dari saya cukup sekian. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam